Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah perwiritan, senang berbagi sedekah. Yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini datang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud atau an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, apakah amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ternyata untuk mencari perhatian Allah, untuk mencari perhatian yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, cukup kita mengamalkan satu amalan, yakni as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Banyak di antara kita yang bisa salat, tapi tak sedikit di antara kita yang jarang bisa tepat waktu. Artinya begitu masuk waktu, kita lebih suka kadang-kadang menunggu, melalaikan, padahal di situ letak lebihnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk waktu salat, kita ke masjid, kita salat. Maka itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tepat waktu. Artinya secara tak langsung Allah ingin menyampaikan kepada kita, hargailah waktu itu. Kalau dah masuk salat jangan ditunggu. Artinya kadang-kadang kita Kang lah, masih panjang waktu lagi. Apalagi kadang-kadang salat Isya ya, tidak sempat kita berjamaah, lalu di rumah kita berleha-leha, Kang lah, Isya kan sampai subuh. Di sinilah letak kekeliruan kita memahami salat itu Kang lah, nantilah. Artinya berbuat baik jangan pernah ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua juga ternyata masuk dalam kategori amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusnya kita hidup ini seperti apa Bapak dan Ibu? Rumus kita hidup yang pertama, kalau kita ingat Allah, maka kita berzikir. Ketika kita ingat Rasulullah, kita bersalawat. Ketika kita ingat orang tua, maka kita mendoakan orang tua, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Karena Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu tidak hanya ditujukan kepada yang sudah meninggal, yang hidup pun doakan itu tak masalah. Hanya saja kita tak paham. Kita memahami Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu untuk orang yang meninggal. Jadi kalau ada yang hidup kita bacakan itu, yang hidup marah. Padahal tidak. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Nak hidup dia atau meninggal dia, kita minta ampunan dari Allah. Warhamhu, sayangilah dia. Wa'afihi, maafkanlah dia. Wa'fu anhu, sehatkanlah badannya. Itu kan doa. Jadi itu tidak hanya untuk yang meninggal, yang hidup pun boleh kita doakan. Tapi siap-siap kena marah sudah itu kan. Kamu hidup lagi engkau doakan itu kan. Jadi doa yang lain sajalah, panjang umur, murah rezeki dan lain sebagainya. Jadi rumus hidup kita di dunia ini, ketika ingat Allah kita zikir, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah dan seterusnya. Ingat Nabi, baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita bersalam, alhamdulillah saya melihat kita orang Melayu di terusan ini kalau bersalam kita mengucapkan itu. Assalamualaikum, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu bagus, kita mengamalkan satu amalan yang luar biasa, membaca salawat. Kemudian kalau ingat orang tua, maka doakan orang tua. Kalau saya pribadi, terbayang wajah ayah saya kirimkan Al-Fatihah. Meskipun ayah saya masih hidup, teringat emak saya bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang saya baca, emak saya panjang umur, murah rezeki, sehat badan, termasuklah doa-doa kita, termasuk doa orang yang soleh. Jadi tak mesti momentum seperti ini undang orang makan ngajak doa anda. Ingat orang tua, terbayang orang tua hidup atau meninggal, kirimkan Al-Fatihah. Itulah luar biasanya Al-Fatihah itu ummul kitab, induk daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian amalan yang ketiga dicintai Allah Subhanahu wa taala,
Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jihad fisabilillah yang bagaimana? Jihad itu, makna jihad itu sangat luas. Jadi jihad tak selama-lamanya harus dengan perang, berperang, tembak menembak, cincang mencincang. Zaman Nabi SAW, makna jihad zaman Nabi ya berperang melawan musuh. Hari ini kita tidak punya musuh seperti zaman Nabi SAW. Akan tapi makna jihad hari ini lebih luas. Bapak dan ibu hidup, mohon maaf, pas-pasan, tapi bercita-cita ingin menyekolahkan anak sampai ke pesantren, maka itu jihad. Nah, berjihad kita. Saya bersungguh-sungguh menyekolahkan anak saya, maka setiap langkah kaki kita dalam bekerja itu dinilai pahala jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tak Allahu Akbar bunuh ini, enggak selalu seperti itu jihad itu. Tapi kalau dah jelas ada orang yang tak senang dengan Islam kita, barangkali dihancurkan masjid kita, dinodai agama Islam kita, Al-Quran kita dibakar, dipijak-pijak, maka kita harus jihad untuk itu. Di Malaysia Pak, ada beberapa waktu lalu ada orang Hindu yang mengaku baru masuk Islam, lalu dia punya Al-Quran, di live streaming di Facebook Pak, dipijak-pijaknya Al-Quran itu. Lalu datanglah pemuda Melayu Malaysia. Malaysia ini luar biasa, Melayunya tak sama dengan kita. Malaysia itu Melayunya sedikit rasis. Dan saya suka itu. Artinya kalau Islam yang diapa ya kita harus tegas dalam hal ini. Jadi Pak, seketika dia live streaming di Facebook itu, dia di sebuah hotel minjak-minjak Al-Quran, lalu datanglah pemuda Melayu ini ke tempat itu. Kenapa kau pijak ini Quran? Apa kata dia? Suka-suka saya, ini Quran saya. Karena saya perlu beli Quran ini. Ya, kita masalah Quran itu beli dimanapun itu, tapi itu milik umat Islam. Kalau kita beli ya berarti Quran punya kita, tapi bukan berarti dipijak-pijak. Saya baru masuk Islam, kata dia. Akhirnya ini dibagi Pak, bagi buku tubuh, habis benjol Pak, ditarik keluar, dibenjol, dibelasah, dipijak-pijak segala macam. Begitulah. Jadi ingat, kita pesan Buya Hamka, kalau agama kita dihina, Al-Quran kita dihina, dan kita biar aja lah, nanti minta maaf tuh. Apa kata Buya Hamka? Ganti bajumu dengan kain kafan. Artinya kalau Islam ini cukup hanya dengan berdoa saja, maka tak jadi Islam. Pak, zaman Nabi dulu, ya kalau kita ingin melihat itu, kemungkaran itu, kita hanya dengan doa, tak jadi Pak. Melihat kemungkaran, ada orang berjudi, doa, ya Allah mudah-mudahan terbuka hatinya, tak bisa. Karena zaman Nabi menghadapi orang Quraisy itu, Nabi luar biasa makbulnya. Tak cukup dengan doa, tapi harus bergerak kalau kita melihat kemungkaran itu. Maka itulah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Salat tepat waktu. Tepat waktu ini artinya jangan pula cepat-cepat orang azan langsung, enggak. Ada batasan-batasan waktunya. Afdalnya waktu salat itu sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.